La dharara wa la dhirar, artinya tidak boleh membahayakan orang lain. Misalnya saya dipukul oleh dia, oleh si Ahmad. Nah, ini orang yang mendengar jangan, wah kurang ajar sekali dia, langsung seperti itu. Nggak ada bukti, harus ada bukti dulu. Nggak boleh kita membenarkan setiap orang ngaku. Bahkan beberapa hari kemarin tertangkap oleh polisi orang menipu kemana-mana, dia ngaku sebagai Habib. Ternyata ketangkap, dia hanya dengan modal hidung mancung kemana-mana ngaku sebagai Habib, padahal dia bukan sama sekali. Nah, makanya hati-hati. Hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai dengan terlebih dahulu kita pastikan bahwa kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala, semata-mata mencari, mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinanin al-Khudri. An Abi Sa'idin kacerita saking Abi Sa'id, rupane Sa'ad bin Malik ibni Sinan al-Khudri. Radhiya muka-muka ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Sa'id. Anna Rasulullah, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Rasulullah, la darara wa la dirara. La darara, ora ana kemelaratan iku maujud, wa la dirara, lan ora melarati iku maujud. Hadisun hasanun, utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa Daraqutni lan Imam Daraqutni, wa ghairuhuma lan liyane Ibnu Majah lan Ad-Daraqutni. Musnadan halih musnad, halih rupa hadis musnad. Wa rawahu lan ngriwayataken ing hadis sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta'i ing dalam kitab Al-Muwatta, mursalan halih hadis mursal. An Amr ibn Yahya saking Amr ibn Yahya, an abihi saking bapake Amr yaiku Yahya, ainin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata, mongko nguguraken sapa Imam Malik Aba Sa'idin ing Aba Sa'id. Walahu lan iku ketuwe hadis turukun utawi pira-pira dalan sanad, yuqawi kang nguwataken apa ba'duha sebagiane turuk, ba'don ing sebagian kang weneh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Abi Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, nama kunyahnya Abu Sa'id, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan nama Abu Sa'id al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan selainnya dengan musnad. Sementara diriwayatkan oleh Imam Malik dengan berupa hadis mursal. Apa bedanya hadis musnad dengan hadis mursal? Jadi kalau hadis musnad itu
hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan seluruh sanadnya sampai sahabat yang mendengar hadis tersebut. Nah, di sini ketika diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni dan selain keduanya, itu dikatakan hadisnya musnad. Kenapa? Karena perawinya itu disebutkan seluruhnya, termasuk sahabat yang mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik bin Anas, itu dikatakan mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggugurkan seorang sahabat yang mendengar hadis itu. Jadi sahabatnya tidak disebutkan. Sahabat yang mendengar hadis itu dari Rasulullah itu justru tidak disebutkan. Nah, dalam hadis ini sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Itu tidak disebutkan oleh Imam Malik bin Anas. Maka dikatakan yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik mursalan. Nah, sementara diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni itu musnadan. Nah, lengkap sanadnya sampai kepada sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan status hadis ini adalah hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dia seperti dia memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat hadis sahih. Namun perawinya itu kedhabitannya itu tidak tam, tidak sempurna, tetapi kurang. Dhabit tetapi tingkatan kedhabitannya itu tidak tam. Karena ada dhabit itu, orang yang dhabit itu ada yang dhabit dhabtan taman, ada yang dhabit dhabtan ghairat tam. Jadi syarat hadis sahih itu bersambung sanadnya. Nah, diriwayatkan oleh orang yang adil. Adlur riwayah, diriwayatkan oleh orang yang adil. Kemudian diriwayatkan oleh orang yang dhabit. Kemudian tidak ada syudzud, tidak ada illah, tidak ada syudzud. Ini 5 dari kriteria hadis yang sahih. Dalam hadis hasan, 5 kriteria ini ada. Bedanya sahih dan hasan adalah pada perawinya, dalam kedhabitan perawinya. Jika perawinya itu dhabit dhabtan taman, kedhabitannya sempurna, maka hadisnya sahih. Jika ada perawi yang perawinya itu dhabit tetapi ghairut tam, maka hadisnya hadis hasan. Jika salah satu dari 5 kriteria itu tidak ada, salah satu saja, apalagi semuanya, salah satu saja, maka hadisnya disebut hadis dhaif. Wal hasanu akhus sahih, dan hadis hasan itu adalah saudaranya hadis hasan, saudaranya hadis sahih. Apa maknanya? Maknanya sama-sama bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi fi hujjiyatihi, saudara dalam kehujahan. Sebagaimana hadis sahih bisa dijadikan sebagai hujjah, hadis hasan juga bisa dibuat sebagai hujjah. Adapun hadis dhaif, jika dhaifnya itu tidak dhaifnya itu tidak dha'fan syadidan, tidak dhaif sekali, maka juga bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amal perbuatan. Tapi kalau dhaifnya itu dhaif sekali, apalagi sampai derajat maudhu', palsu, maka itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak dalam masalah akidah, tidak di dalam masalah
Ahkam juga tidak di dalam masalah fadhailul a'mal. Jika dhaifnya dhaif sekali, atau apalagi sampai derajat maudhu. Tapi jika dhaifnya dhaif ringan, maka masih bisa dijadikan sebagai hujjah fi fadhailil a'mal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit kita jelaskan tentang status hadis ini, karena di sini diuraikan. Dalam hadis ini diuraikan bahwa hadis ini diriwayatkan satu jalan diriwayatkan musnadan dan satu jalan diriwayatkan mursalan. Kemudian sabda Rasulullah dalam hadis ini adalah la dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar. Hadisnya pendek sekali. La dharara wa la dirar. Para ulama berbeda pendapat tentang makna perbedaan antara dharar sama dirar. Karena Rasulullah menyebutkan di situ la dharara kemudian wala dirar. Nah, sebagian ulama mengatakan itu sama saja, itu dharar sama dirar itu artinya maknanya sama, sinonim, muradif, tidak ada perbedaan makna, yaitu artinya membahayakan orang lain. La dharara wala dirar artinya tidak boleh membahayakan orang lain. Ini menurut sebagian pendapat. Nah, sebagian pendapat yang lain itu membedakan. Kalau dharar itu artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kalau dirar itu tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, jadi ada lagi pendapat la dharara wa la dirar itu artinya tidak boleh membahayakan orang lain. Yang pertama itu yang dia mengambil manfaat dari membahayakan orang lain, dia diuntungkan. Atau dia membahayakan orang lain, dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah, intinya tetapi semuanya itu maknanya adalah bahwa tidak boleh bagi seorang Muslim itu membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Juga kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan orang lain. Makanya di dalam hukum-hukum Islam, perkara-perkara yang membahayakan diri sendiri itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dalam Al-Quran disebutkan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada kerusakan. Maka setiap perbuatan yang menjadikan, yang merusak pada diri kita, maka itu hukumnya haram. Misalnya bunuh diri, itu sudah jelas hukumnya haram, termasuk dosa besar. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri, karena itu berarti dia telah membuat bahaya untuk dirinya sendiri. Syurbul khamr, minum khamr, itu membahayakan dirinya sendiri karena akan bisa merusak akalnya. Mengkonsumsi narkoba dengan segala macamnya itu haram dalam Islam. Kenapa? Karena akan bisa merusak akal, merusak otak, merusak anggota badan, bisa menimbulkan kematian secara pelan-pelan. Itu apa? Itu makanya diharamkan. Kenapa? Itu artinya apa? Membahayakan diri seseorang sendiri. Dia melakukan itu. Kalau seseorang misalnya sudah sudah kecanduan narkoba, narkotika dan semacamnya, maka dia menjadi akalnya nggak sempurna. Kalau dia sebagai anak yang muda, udah sulit untuk
memahami ilmu-ilmu agama, sudah sulit untuk menghafal pelajaran-pelajaran. Kenapa? Sudah ada yang konslet di otaknya. Demikian juga matanya akan terganggu, pendengarannya akan terganggu, fisiknya akan terganggu, dan semuanya akan merusak. Nah, karena itulah maka ini masuk dalam hadis ini, tidak boleh membahayakan terhadap diri sendiri. Maka perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri itu tidak diperbolehkan. Puasa wisol itu haram hukumnya. Puasa wisol itu puasa yang 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Misalnya mulai mulai subuh, sekarang maghrib nanti nggak makan apa-apa, nggak minum, nggak makan, terus puasa sampai besok hari, sampai maghrib hari kedua. Itu namanya wisol. Itu hukumnya bagaimana puasa seperti itu? Haram. Kalau untuk Rasulullah tidak haram, karena Rasulullah itu meskipun melakukan yang seperti itu, maka beliau, Allah memberikan makan dan minum kepada beliau. Artinya beliau tanpa makan dan minum tidak kemudian fisiknya itu tersakiti. Tetapi bagi kebanyakan orang itu bisa membahayakan diri seseorang. Dia bisa sakit, dia bisa mati bahkan dengan melakukan puasa semacam itu. Sehingga itu hukumnya diharamkan. Karena bisa membahayakan diri sendiri. Nah, termasuk dalam kondisi seperti ini, itu sudah kondisi sekarang ketika menyebar virus corona COVID-19 ini, itu ajaran Rasulullah memang seseorang yang kalau misalnya ada suatu daerah yang di situ sudah ada yang terkena virus yang dengan kehendak Allah itu menular ke banyak orang dan itu akan membahayakan orang lain, maka orang daerah itu tidak boleh keluar dari daerah tersebut dan orang luar tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Itu memang ada ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sejak dulu virus semacam ini sudah pernah ada, meskipun dengan penyakit yang berbeda. Pada masa Rasulullah pernah terjadi, pada masa sahabat pernah terjadi, pada masa daulah-daulah dahulu pernah terjadi. Sehingga ada ajaran seperti itu, berlarilah kalian dalam sebuah hadis dari penyakit seperti kamu berlari dari singa. Artinya itu kita harus melakukan ikhtiar untuk melakukan itu, harus menghindari itu dengan cara yang kalau sekarang istilahnya istilahnya adalah physical distancing. Itu menjaga jarak. Menjaga jarak. Karena itu adalah bagian dari jangan kita membahayakan diri sendiri. Sudah tahu kalau seseorang berkumpul dengan orang yang terkena seperti itu, maka dia akan tertular. Dia malah nantang, misalnya, Allah yang penting mati kan sudah menjadi kehendak Allah. Ya betul, itu menjadi kehendak Allah. Tetapi seseorang bisa mati, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan sebab dan akibat. Dengan dia bicara seperti itu, mungkin rahasianya memang Allah berkehendak dia akan mati dengan sebab itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita jangan membahayakan diri kita sendiri. Tidak boleh, la dharara, tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Maka perbuatan-perbuatan yang itu berdampak pada kerugian pada diri kita sendiri, itu hukumnya haram. Merokok, bagi orang yang jika merokok membahayakan dirinya, itu juga haram. Sehingga para ulama itu merinci hukum merokok itu menjadi 3. Apabila seseorang itu merokok, itu
habis merokok langsung sakit, paru-parunya kambuh, langsung batuk misalnya, membahayakan dirinya sendiri, maka itu hukumnya haram. Karena apa? Itu berarti dia membuat doror pada dirinya sendiri. Tetapi jika ada seseorang merokok, kemudian setelah merokok tambah sehat, ada yang seperti itu ada. Karena sebagian dokter itu ada yang merekomendasikan terhadap seseorang berpenyakit tertentu untuk merokok. Maka di sini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tidak sampai sunnah ya, tidak ada yang wajib atau sunnah, nggak ada. Mubah, hanya sekedar mubah. Boleh. Dan jika seseorang itu merokok, ini yang rincian yang ketiga, tidak membawa dampak manfaat juga madarat. Biasa-biasa saja. Badannya juga nggak menjadi sakit, juga tidak tambah sehat. Ya biasa-biasa saja. Maka di sini merokok hukumnya makruh. Hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Jadi di sini melihat apa? Apakah perbuatan itu menimbulkan doror untuk diri dia apa enggak? Kalau menimbulkan bahaya untuk diri seseorang, maka perbuatan itu hukumnya adalah haram. Nah, hukumnya haram. Jadi kaidah umumnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi membiarkan diri kita terkena bahaya itu adalah hukumnya haram. Kecuali kalau ada manfaat atau maslahah yang untuk agama yang lebih umum. Itu pengecualian dalam pengecualian yang sedikit. Seperti apa? Misalnya berperang fi sabilillah. Orang yang berperang fi sabilillah melawan orang kafir, itu kan dia apa? Sudah menyiapkan dirinya untuk dibunuh oleh orang kafir. Artinya dia membahayakan dirinya sendiri. Tapi dalam kondisi ini hukumnya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu tentang kemuliaan Islam, tentang penyebaran Islam, tentang kejayaan Islam. Itu lebih tinggi. Nah, sehingga dulu ada dalam Al-Quran disebutkan itu Ashabul Ukhdud. Nah, Ashabul Ukhdud, ada filmnya juga, ini film kartun. Nah, Ashabul Ukhdud. Ini ada seorang pemuda Muslim yang soleh, yang kemudian berlawanan dengan seorang raja yang zalim, seorang raja yang zalim dengan tukang-tukang sihirnya. Tetapi seorang pemuda yang soleh ini, Muslim soleh ini ditangkap dan dicoba untuk dibunuh oleh raja itu nggak bisa. Sudah dibuang ke laut, kembali lagi, tidak mati. Pokoknya berbagai cara untuk membunuh si pemuda soleh ini nggak berhasil dilakukan oleh sang raja. Akhirnya sang raja kemudian bertanya, gimana cara membunuh kamu itu? Kemudian dia mengatakan, kamu bisa membunuh saya, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama, kamu harus mengumpulkan semua rakyat di lapangan. Kemudian kamu panah saya, kamu sendiri yang memanahnya, sang raja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu dituruti karena saking jengkelnya dengan pemuda ini, pengen membunuh pemuda ini. Sudah dibunuh, dicoba untuk dibunuh nggak bisa. Karena apa? Karena karomah yang dimiliki sang pemuda itu. Akhirnya betul di tengah rakyatnya yang banyak di lapangan, dia ditaruh di panggung yang tinggi. Sang raja dengan suara keras mengatakan Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian dipanah, terbunuh pemuda itu. Tapi apa yang terjadi? Semua rakyatnya masuk Islam. Karena melihat rajanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nah, semuanya masuk Islam. Nah, itu dia melihat ada kemaslahatan yang lebih besar daripada kematian dia seorang. Nah, ini kan dia apa? Dia membahayakan diri sendiri, tapi ada kemaslahatan di balik itu yang lebih besar. Maka itu tidak apa-apa. Seperti halnya di dalam jihad. Akhirnya apa? Akhirnya rajanya marah besar, dibuat lubang yang sangat besar, semua rakyatnya dimasukkan ke dalam lubang itu dan dibakar. Semuanya dibakar. Ya, mereka kemudian disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah Ashabul Ukhdud. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mati dalam keadaan muslim, di akhirat akan selamat karena mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Nah, tetapi secara umum membahayakan diri sendiri itu tidak boleh. Yang menjadikan seseorang dengan perbuatannya dia menjadi mati, yang dengan sebab perbuatannya itu seseorang menjadi celaka, menjadi sakit dan seterusnya, itu tidak boleh. La dharara wala dhirar. Dan juga tidak boleh menyakiti, membahayakan orang lain. Maka setiap perbuatan yang bisa membahayakan orang lain itu tidak boleh. Atau sebelum ke sana, nah, biar tidak loncat, bahkan untuk seseorang itu menghindari bahaya, itu sampai dalam Islam itu ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan sesuatu yang diharamkan. Misalnya seseorang berada di tengah hutan, dia jauh dari mana-mana, sementara nggak ada makanan untuk dia makan selain yang ada daging babi atau daging ular misalnya, nggak ada yang lainnya. Yang ada hanya yang haram. Nah, di sini pilihannya dua, dia mati karena kelaparan, ini namanya darurat, dia akan terkena bahaya. Jika dia tidak makan, dia akan terkena bahaya. Tetapi jika makan itu adalah haram. Maka kemudian muncul kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaidah itu diambil juga dari hadis ini. Maka boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat itu untuk dia untuk memakan daging babi misalnya, tetapi hanya sekedarnya. Bukan sampai kenyang, sampai perutnya besar, bukan. Tetapi sekedar dia bisa menyambung hidupnya, itu diperbolehkan. Kalau lebih dari itu maka haram. Nah, sampai seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjauhkan bahaya dari dirinya. Lebih-lebih lagi dalam Islam itu juga ada ajaran orang yang mengucapkan kata kufur karena dipaksa dengan dibunuh, maka dia pun tidak jatuh kepada kekufuran. Jadi kalau ada seseorang dipaksa oleh orang kafir, awas kamu kalau tidak mau mengucapkan kata kufur, maka saya bunuh. Dan orang yang mengancam ini memang bisa melaksanakan itu. Maka kemudian karena diancam akan dibunuh, kemudian dia mengatakan lafaz kufur. Nah, lafaz yang isinya misalnya cacian terhadap Allah, terhadap Rasulnya dan seterusnya. Maka orang ini hukumnya tidak kufur selama hatinya itu tetap dalam keimanan. Dalam Al-Quran disebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi hatinya itu tetap iman, lisannya dia mengucapkan lafaz kufur tapi hatinya tetap beriman. Ini tidak dihukumi sebagai kufur orang yang melakukannya.
Tapi kalau ada seseorang mengucapkan kufur tanpa dipaksa dengan dibunuh, maka dia tetap jatuh pada kekufuran. Meskipun hatinya itu tetap hatinya tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan, kalau tidak dipaksa, maka dia tetap jatuh kepada kekufuran. Misalnya ada orang mengatakan, misalnya dia mengatakan Allah itu tidak ada, misalnya. Itu kan lafaz yang kufur. Orang yang mengucapkannya jatuh kepada kekufuran, riddah. Kalau itu diucapkan oleh orang dalam keadaan normal, tidak dipaksa dengan dibunuh, maka meskipun hatinya itu tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan, tetap dia menjadi kafir. Tetap dia jatuh kepada kufur. Tetapi kalau seseorang dipaksa, kalau kamu tidak mengucapkan lafaz ini, lafaz kufur ini, maka kamu saya bunuh. Maka di sini dia boleh mengucapkan kata kufur dengan syarat hatinya tetap dalam keimanan. Hatinya tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan. Nah, tetapi kalau dipaksa untuk mengucapkan kata kufur dan hatinya ridho dengan apa yang dia ucapkan, maka di sini dia tetap jatuh kepada kekufuran. Seperti yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir satu keluarga. Mereka adalah budak, satu keluarga sudah masuk Islam. Ibunya namanya Sumayyah, bapaknya namanya Yasir. Dia sendiri Ammar. Dipaksa untuk keluar dari Islam, untuk mengucapkan kata kufur oleh sayyidnya, oleh tuannya. Sehingga disiksa, ketiganya itu disiksa sampai mereka bertahan tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya pertama kali di hadapan bapak dan anaknya, ibunya dibunuh, namanya Sumayyah. Sehingga Sumayyah ini dikenal dengan awwalu syahidatin fil Islam. Perempuan pertama kali yang mati syahid itu bernama Sumayyah, ibunya Ammar. Setelah itu ganti bapaknya. Ganti bapaknya. Di hadapan Ammar, bapaknya dibunuh karena tidak mau keluar dari Islam. Dibunuh di hadapan Yasir. Kemudian giliran apa? Giliran Ammar. Tadi di hadapan Ammar ya, Ammar anaknya. Kemudian giliran Ammar, bapaknya sudah mati, ibunya sudah mati. Ammar dipaksa untuk mengucapkan kata kufur. Di sini Ammar kemudian mengucapkan kata kufur. Tetapi hatinya tetap dalam keimanan. Setelah itu Ammar dilepaskan. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bahkan beliau bersabda, jika beliau bertanya, apakah ketika kamu mengucapkan kata itu hatimu tetap dalam keadaan iman? Ammar menjawab, iya. Kemudian jika dia melakukannya lagi, maka lakukan lagi apa yang kamu lakukan itu. Artinya apa? Tidak menjadi kufur dia. Bahkan Ammar bin Yasir ini menjadi sahabat utama, salah satu sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah akan masuk surga. Jadi belum wafat beliau sudah dikabarkan akan masuk surga. Radhiyallahu anhu. Nah, ini dalam rangka apa? Tadi lidaf'id darar, untuk menolak bahaya yang akan menimpa pada dirinya jika dia tidak melakukan itu. Nah, ini kaidah pentingnya seseorang itu tidak boleh membahayakan pada dirinya sendiri. Maka semua perbuatan yang bisa membahayakan diri seseorang, hukumnya itu diharamkan. Kemudian wala dirar, tidak boleh membahayakan orang lain. Juga tidak boleh membahayakan orang lain. Maka semua perbuatan yang bisa membahayakan orang lain itu diharamkan. Misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak, itu dosa terbesar setelah kufur. Setelah syirik, kufur, dosa terbesar itu membunuh seorang muslim tanpa hak.
Nah, ini kenapa? Karena ini la dirar, tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh membahayakan jiwa orang lain. Memukul seorang muslim tanpa hak nggak boleh. Karena itu akan menyakiti orang lain. Melakukan tipu daya terhadap seorang muslim, misalnya dengan mengadukannya ke pengadilan agar dia dipenjara tanpa dia memiliki kesalahan apapun, ini adalah sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Sehingga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakai seorang muslim, sampai-sampai dalam ajaran Islam itu ada had dan ada qisasnya, Dalam ajaran hukum Islam itu kalau ada orang membunuh, itu ganti dibunuh. Qisas namanya, hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, maka akan terjadi banyak pembunuhan. Nah, maka di sini dilakukan hukum itu. Kalau ada orang memotong telinga temannya, dipotong telinganya yang bagian kanan misalnya, maka hukumannya dalam hukum Islam itu qisas, yaitu ganti dipotong telinganya bagian kanan sesuai dengan perbuatannya. Kalau ada seorang muslim misalnya mencongkel mata temannya bagian kiri, maka hukumannya apa? Ganti dicongkel matanya bagian kiri, persis dengan apa yang dia lakukan. Itu namanya hukuman qisas. Hukuman qisas. Kenapa di sini? Dalam rangka untuk menjaga agar orang tidak melakukan perbuatan yang bisa membahayakan orang lain. Karena tidak ada hukuman yang bisa menghentikan seseorang dari perbuatan seperti itu selain hukuman yang sama dengan perbuatan apa yang dia lakukan. Kalau sekedar di penjara, besok keluar menyakiti orang lagi dan seterusnya. Nah, makanya hukuman itu hukuman yang setimpal. Hukuman setimpal itu yang hukuman yang sama dengan perbuatan apa yang dia lakukan. Semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga jangan sampai seorang muslim itu terkena bahaya dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Maka nggak boleh seseorang berbuat zalim. Dalam hadis yang kita sebutkan di depan itu hadis qudsi yang panjang, diantaranya di awal hadis Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku itu tidak berbuat zalim, maka zalim itu aku haramkan di antara kalian, maka kalian jangan saling berbuat zalim. Dalam hadis yang lain disebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Nah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Artinya jangan kalian melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan terbunuhnya orang lain, bisa atau mengambil harta orang lain, atau bisa mencidrai kehormatan orang lain. Itu semuanya bisa membahayakan orang lain. Maka tidak diperkenankan seseorang melakukan hal yang seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makna dari hadis yang ke-32. Di sini nanti akan diterangkan banyak sekali dalam hukum fikih, banyak sekali juga dalam kaidah-kaidah fikih. Yang intinya semuanya, semua perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri atau menimbulkan bahaya kepada orang lain, hukumnya haram. Perbuatan apapun itu, kecuali dalam masalah yang sedikit tadi yang sudah kita jelaskan. Pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang kita beralih ke hadis yang ke-33.
Ani Ibni Abbasin kacerita saking Ibni Abbas radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Abbas. Nah, karena Ibnu Abbas itu namanya Abdullah Ibnu Abbas. Tapi karena Abdullah dari kalangan sahabat itu jumlahnya banyak, sehingga ketika disebut Ibnu Abbas maka sudah dipahami yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Abbas. Karena ada Abdullah Ibnu Abbas, ada Abdullah Ibnu Mas'ud, ada Abdullah Ibnu Umar, ada Abdullah Ibnu Amr bin Al-As. Nah, itu namanya Al-Abadilah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah, yang terkenal, yang sahabat besar 4 itu. Nah, di antaranya Abdullah Ibnu Abbas. Maka ketika disebut Ibnu Abbas, maka Abdullah Ibnu Abbas. Ketika disebut Ibnu Mas'ud, maka Abdullah Ibnu Mas'ud. Ketika disebut Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar. Ketika disebut Ibnu Amr bin Al-As, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Amr bin Al-As. Anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah la yu'ta lamun den wenehi sapa annasu menungso bidakwahum kelawan pengakuane annas ladda'a yakti ngaku-ngaku sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum wa dima'ahum lan ing pira-pira getihe kaum. Lakinnal bayyinata tetapi ne bukti iku alal mudda'i ing atase wong kang ngaku-ngaku wal yamina ataf kepada al bayyinata wal yamina lan utawi sumpah iku alaman ing atase wong ankara kang ingkari sapa man. Hadisun hasanun utai hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Al Baihaqi. Hakadha kaya mangkene lafat hadise. Wa ba'duhu lan utawi sebagiane lafat hadis fi sahihaini iku ing wa ba'du lan utawi sebagiane lafaz hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro yaitu sahih Bukhari lan Muslim. Kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, hadisnya hadis hasan. Statusnya adalah hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu diberi berdasarkan klaim mereka, pengakuan mereka, maka pastilah orang-orang yang akan mengklaim harta sebuah kaum dan darah mereka, maka pastilah orang-orang akan mengklaim harta sebuah kaum dan darah mereka. Tetapi bukti dibebankan atas orang yang mengklaim dan sumpah atas orang yang mengingkari, yang mengingkari tuduhan tersebut. Nah, ini masalah dalam hal kehidupan sosial, juga di dalam masalah qadha dalam pengadilan. Ini yang harus dipegang, yaitu bahwa orang itu tidak begitu saja pengakuannya itu bisa diterima. Jadi enggak setiap orang yang ngaku itu kemudian dibenarkan. Tidak setiap orang yang mengaku-ngaku itu dibenarkan. Kalau ada orang misalnya mengatakan kepada kita, dia mengatakan misalnya, Pak, misalnya saya dipukul oleh dia, oleh si Ahmad. Nah, ini orang yang mendengar jangan, kurang ajar sekali dia.
langsung seperti itu. Nggak ada bukti, harus ada bukti dulu. Nggak boleh kita membenarkan setiap orang ngaku. Misalnya ada orang datang lagi mengatakan, misalnya, Pak, itu sepeda motor itu sepeda motor saya. Oh ya, udah pakai saja. Apa begitu? Enggak. Mana buktinya dulu? Tidak boleh kita membenarkan setiap orang ngaku-ngaku. Nanti kalau setiap orang yang ngaku-ngaku kemudian diberikan apa yang dia aku, maka ini rusak, tatanan sosial ini rusak. Karena apa? Setiap orang akan ngaku-ngaku. Dia akan datang kepada kita, itu loh rumah saya. Rumahnya orang dibilang rumah dia. Nanti akan kalau sebab kamu sudah ngaku, ya udah kamu ambil misalnya. Nggak bisa seperti itu. Nah, dia mendapatkan uang, kemudian dia ngaku-ngaku ini uang saya, dan seterusnya. Atau bahkan kalau ada seseorang, misalnya dia luka keras atau sakit keras karena terluka, karena ditusuk oleh orang, dia akan mati, dia sudah akan mati. Kemudian dia mengatakan yang membunuh saya adalah si fulan. Kemudian dia mati. Itu pun tidak boleh kemudian, oh berarti yang membunuh si fulan. Nggak boleh. Nah, karena ini akan merusak, ini bahaya. Kalau setiap orang yang ngaku itu dibenarkan, ini tadi kata Rasulullah, ladda'a rijalun amwala qaumin, dia akan mengaku-ngakui harta orang lain. Dia akan mengaku-ngakui darah orang lain. Sebagai misalnya dia yang membunuh saya. Dia yang saya sakit seperti ini, dia yang nyantet misalnya. Ini kalau dibenarkan maka akan rusak tatanan sosial kemasyarakatan, itu akan rusak. Dan kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti. Maka di sini disebutkan apa? Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Orang yang mengaku-ngaku itu harus membawa bukti, dalil. Mana buktinya? Bukti yang membenarkan terhadap pengakuan kamu. Mana? Kalau nggak ada bukti, jangan diterima. Nah, sementara kalau kemudian orang yang dituduh, kalau dia tidak merasa bahwa yang dituduhkan itu benar, maka dia harus bersumpah. Dia harus berani mengatakan, wallahi saya tidak melakukannya. Nah, jadi bagi siapa yang menuduh, dia harus membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka dia tidak bisa diterima pengakuannya. Kalau dia sudah membawa bukti, tetapi yang tertuduh itu tidak merasa bahwa itu benar, maka dia harus berani untuk bersumpah. Untuk bersumpah. Ini adalah hadis ini yang dibuat pegangan, dalam pengadilan. Dalam pengadilan, sehingga kebenaran itu selalu dibuat bukti. Meskipun kemudian bagi orang-orang tertentu yang tidak baik, kemudian bukti itu kemudian direkayasa, merekayasa bukti. Karena adanya sebagian orang merekayasa bukti, maka kemudian di sini dikatakan wal yamina 'ala man ankara. Maka sumpah itu bagi orang yang mengingkari tuduhan itu. Masih ada kesempatan. Ada kesempatan untuk membela diri, yaitu dengan sumpah. Karena jika tidak, ini juga dia harus membawa bukti. Tapi terkadang orang yang nakal, dia membawa bukti palsu. Misalnya ada seseorang dibayar untuk mengatakan begini dan begitu. Nah, ini kan bisa membahayakan orang ini. Yang kedua yang dituduh, padahal dia tidak melakukan apa-apa misalnya. Maka orang ini dia harus bersumpah bahwa dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak boleh bagi kita untuk menghukumi seseorang hanya berdasarkan klaim
atau pengakuan orang tersebut. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku. Ada bahkan orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Itu jelas nggak ada buktinya, jangan dibenarkan. Ada orang ngaku-ngaku saudara kita, jangan langsung dibenarkan. Jangan-jangan dia mau menipu. Ada orang ngaku-ngaku, dia ngaku-ngaku bahkan ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi dan lain-lain, mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah setiap orang yang mengaku bahwa mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita katakan, oh kalau begitu kamu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Enggak bisa seperti itu. Orang yang mengaku Ahlus Sunnah harus bisa membuktikan bahwa dia Ahlus Sunnah. Kalau ternyata dia tidak bisa membuktikannya, justru kebalikannya akidahnya bertentangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabat, maka nggak bisa diterima. Nah, orang yang berakal itu tidak menerima setiap pengakuan dari seseorang. Nah, tetapi dia harus melihat berdasarkan mana apa buktinya, mana dalilnya. Kalau kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana dalilnya? Bahkan sekarang juga banyak orang yang mengaku-ngaku jadi kiai. Ada juga yang mengaku-ngaku jadi syekh. Ada yang mengaku jadi mursyid. Ada yang mengaku jadi ustadz. Padahal dia tidak seperti yang dia omongkan. Bahkan beberapa hari kemarin tertangkap oleh polisi. Orang menipu kemana-mana, dia ngaku sebagai Habib. Ternyata ketangkap, dia hanya dengan modal hidung mancung, kemana-mana ngaku sebagai Habib. Padahal dia bukan sama sekali. Nah, makanya hati-hati. Hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku. Dalam segala hal ngaku-ngaku. Sebagai ini, sebagai itu, dan seterusnya. Nah, kaidah kita apa? Mana buktinya? Itu dulu, mana buktinya kalau kamu ngaku seperti ini? Misalnya ada orang datang ke rumah kita, kemudian dia ngaku sebagai ini dan itu. Mana buktinya? Harus jelas. Kalau tidak ada buktinya, maka jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ajaran Islam seperti itu, memberikan tuntunan kepada kita. Dijelaskan juga, misalnya ada seseorang orang yang sakit, dia akan mati. Kemudian dia mengatakan, nak, duit saya itu dihutang oleh si fulan itu 1 miliar, nak, nanti ambil ya, misalnya. Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Apakah anaknya boleh langsung kemudian datang ke sana, dilabrak orang sana, mana uang saya, uang bapak saya, dan sebagainya. Kalau nggak ada bukti, nggak boleh. Makanya orang dalam hutang piutang itu disunahkan untuk ada saksi dan dicatat. Nah, karena jika dia mati, salah satunya mati, itu masih ada saksi, ahli warisnya itu mudah ada bukti. Nah, kalau enggak, waktu melakukan hutang piutang tidak ada saksi yang menyaksikan dan tidak ada catatan sama sekali. Kemudian dia akan mati mengatakan, si fulan itu punya hutang ke saya 1 miliar, nanti tolong ditagihkan kalau saya sudah mati, misalnya. Nah, ini apa? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia tidak membawa bukti. Jadi penting, bukti itu penting. Nah, sedangkan orang yang tertuduh tadi, maka dia harus, kalau dia memang mengingkari, maka dia harus bisa mau untuk bersumpah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sudah habis. Mohon maaf atas segala kesalahan dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.